Misi berhasil. Pasukan lintas udara Rusia berhasil membebaskan wilayah Blagodati-Noye, Mykolaiv. Satu persatu misi berhasil dilakukan pasukan lintas udara Rusia dalam mendukung operasi militer khusus di Ukraina. Terlihat dari video yang diunggah pada akun Telegram Senin 29 September. Menunjukkan gerakan cepat pasukan lintas udara Rusia dalam pembebasan pemukiman Blagodati-Noye di wilayah Mykolaiv, yang hingga 2017 disebut Komsomolskoye oleh detasemen penyerangan pasukan lintas udara. Setelah melakukan persiapan artileri dan penerbangan, posisi angkatan bersenjata Ukraina diproses dari mortir, senapan mesin berat dan peluncur granat, dan kemudian unit serangan pasukan lintas udara dengan dukungan tank dari unit tank udara. Persiapan formasi penyerangan mulai menyerbu pemukiman. Mereka masuk dalam beberapa kelompok dari arah yang berbeda dan bergerak dari jalan ke jalan menghancurkan musuh yang telah menetapkan di bangunan berbenteng. Peluncuran granat dan titik tembak senapan mesin dihancurkan oleh tembakan dari tank. Musuh menawarkan perlawanan sengit, tetapi berkat tindakan terkoordinasi dari kelompok penyerang, keberanian dan penyelesaian diambil sesegera mungkin untuk membersihkan musuh. Pertempuran sengit di Ukraina Selatan, gudang amunisi Rusia hancur. Ukraina mengklaim telah menghancurkan jembatan dan gudang amunisi serta menggempur pos komando dalam gelombang pertempuran di Ukraina Selatan yang diduduki Rusia Selasa 30 Agustus. Bentrokan terjadi di wilayah Kherson, di mana pasukan Moskow mendapat kemenangan besar di sini ketika perang baru dimulai. Kantor Kepresidenan Ukraina melaporkan pertempuran sengit terjadi di hampir semua wilayah dan mengatakan pasukan Ukraina menghancurkan gudang amunisi dan semua jembatan besar di seberang sungai Dnepr yang penting untuk memasok kebutuhan pasukan Rusia. Analis militer independen Ukraina Oleg Zdanov mengatakan bahwa Ukraina mungkin akan berbicara tentang efektivitas tindakan mereka setelah kota-kota besar direbut kembali. Dia menambahkan bahwa pasukan Ukraina telah melanggar garis pertahanan pertama dan kedua di wilayah Kherson beberapa kali di masa lalu. Namun aksi itu tidak membuahkan hasil. Yang paling penting adalah pekerjaan yang dilakukan pasukan artileri Ukraina. Di jembatan hingga kini jembatan itu tidak dapat digunakan lagi oleh militer Rusia, kata Zdanov seperti dikutip dari The Associated Press. Sebelum perang, Kherson merupakan kota pelabuhan dengan populasi sekitar 300.000 jiwa. Kota ini merupakan pusat ekonomi penting yang dekat dengan Laut Hitam dan merupakan kota besar pertama yang jatuh ke tangan Rusia. Pasukan Rusia telah berbicara tentang rencana untuk mengadakan referendum untuk menjadikan wilayah Kherson sebagai bagian dari Rusia. Mereka juga menekan penduduk untuk mengambil kewarganegaraan Rusia dan berhenti menggunakan mata uang Ukraina. Militer Ukraina mengatakan pada Selasa malam bahwa Rusia menembaki lebih dari 15 pemukiman di daerah Kherson dan melakukan serangan udara. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov menyatakan pasukannya bertahan dengan baik dan bahwa Ukraina kehilangan ratusan tentara, tank dan kendaraan lapis baja lainnya dalam aksi hari Senin. Namun demikian, klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Perang telah membuat situasi menjadi buntu selama beberapa bulan terakhir. Korban dan kehancuran semakin meningkat dan penduduk menanggung beban penderitaan selama penembakan tanpa henti di timur dan selatan. Rusia gandakan serangan udara di Ukraina, targetkan posisi militer dan infrastruktur sipil. Rusia menggandakan jumlah serangan udara terhadap posisi militer dan infrastruktur sipil Ukraina dibandingkan pekan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Staf Umum Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Hromov pada Kamis 11 Agustus sebagaimana dilansir Reuters. Pesawat dan helikopter musuh menghindari terbang ke jangkauan pertahanan udara kami, dan karena itu, akurasi serangan ini rendah, kata Hromov dalam konferensi pers. Hromov menuturkan Ukraina akan mengirim bala bantuan ke Pisky, sebuah kota garis depan di pinggiran Donetsk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Kota Pisky menjadi palagan pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir. Sepanjang pekan musuh terus-menerus menyerang Pisky, melakukan 6-7 serangan dalam sehari, tutur Hromov. Pasukan separatis yang didukung Rusia mengklaim telah menduduki Pisky. Namun para pejabat Ukraina membantah bahwa kota tersebut telah jatuh ke tangan kelompok separatis. Hromov juga menuturkan sekitar 2.400 tentara Ukraina saat ini telah rampung dilatih di Inggris. Selain itu masih ada 2.400 tentara Ukraina yang masih melanjutkan latihannya di Inggris. Rencananya akan ada 5.000 tentara Ukraina lagi yang dilatih di sana. Inggris telah menawarkan untuk melatih hingga 10.000 tentara setiap 120 hari. Dan beberapa negara termasuk Kanada dan Denmark mengatakan bahwa mereka dan mengirim instruktur
militer ke Inggris untuk membantu melatih tentara Ukraina. Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-186 pada Minggu 28 Agustus. Di tengah perang yang masih berlanjut, Rusia menembakkan artilerinya ke beberapa kota Ukraina di seberang sungai dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Pejabat setempat mengatakan serangan Rusia tersebut menambah penderitaan warga karena laporan penembakan di sekitar pembangkit memicu kekhawatiran akan bencana radiasi. Selain itu, Angkatan Udara Rusia juga menyerang bengkel di pabrik motor Siks di wilayah Zaporizhia, Ukraina, di mana helikopter sedang diperbaiki. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya menghancurkan fasilitas penyimpanan bahan bakar di wilayah Dnipro, Ukraina. Sejak Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina, negara-negara Amerika Serikat dan sekutu baratnya berdiri untuk memberikan dukungan pada Ukraina. Barat menjatuhkan sanksi yang berat pada Rusia. Selain itu, Barat juga berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan maupun bantuan militer untuk Ukraina. Salah satu senjata yang memberikan banyak bantuan senjata untuk Ukraina adalah Inggris. Namun agaknya Inggris akan menghentikan bantuannya ke Ukraina segera. Mengapa? Dukungan keuangan Inggris untuk militer Ukraina akan berhenti pada akhir tahun. Sumber Kementerian Pertahanan mengatakan kepada Sunday Times, London telah memberi Kiev lebih dari 2,3 miliar dalam bantuan militer. Tetapi siapapun yang memimpin Inggris berikutnya harus berurusan dengan ketegangan keuangan publik dan menurutnya antusiasme publik untuk konflik yang berlarut-larut, melansir Russia Today Minggu 28 Agustus. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengunjungi Kiev minggu lalu, di mana ia mengumumkan paket baru bantuan militer ke Ukraina senilai 54 juta. Di atas 2,3 miliar yang dilakukan oleh Inggris sejak operasi militer Rusia dimulai pada Februari.